Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya, Salsabila Adesia. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ekonomi Stat Maja Subang. NIM saya 021121989. Dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, di sini saya diberi tugas kembali video kedua oleh dosen pengampu saya, Pak Panji Agnoto SPD MPD. Di sini saya disuruh memilih jurusan yaitu manajemen sumber daya manusia. Sebenarnya saya masih dilema dua jurusan. Yang pertama marketing, yang kedua manajemen sumber daya manusia. Tapi untuk tugas kali ini saya memilih manajemen sumber daya manusia karena menurut saya lebih mudah dicari jurnalnya, jurnal manajemen sumber daya manusia. Saya memilih jurusan tersebut menurut saya karena manajemen sumber daya manusia itu dapat mengikuti perkembangan zaman ya, dan karena manajemen sumber daya manusia dapat ditingkatkan kualitas kerjanya melalui pendidikan dan pelatihan. Zaman sekarang itu kebanyakan industri mulai menggunakan mesin, dan kalau menggunakan mesin canggih, yang seiring dengan perubahan teknologi yang semakin cepat, mesin-mesin canggih itu pun menjadi cepat usang dan tidak bisa ditingkatkan lagi kualitasnya. Jadi berbeda dengan manusia yang masih bisa ditingkatkan. Begitu. Selanjutnya ada 10 jurnal manajemen sumber daya manusia. Jurnal yang pertama adalah pengembangan sumber daya manusia dan kinerja aparat sipil negara di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Yang kedua ada pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa di Kabupaten Klaten. Yang ketiga ada pengaruh era revolusi industri 4 terhadap kompetisi sumber daya manusia. Yang kelima ada sejarah teori manajemen sumber daya manusia. Yang keenam pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Yang ketujuh manajemen sumber daya manusia, implementasi dalam pendidikan Islam. Yang kedelapan pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Yang kesembilan ada pengaruh kompetisi sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai KPPBC tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya. Yang terakhir ada peningkatan mutu pendidikan luar sekolah dalam upaya pembangunan sumber daya manusia. Slide selanjutnya ada jurnal pertama. Di sini saya menulis hanya mind map-nya saja. Oke, di slide keempat di sini ada jurnal pertama yaitu pengembangan sumber daya manusia dan kinerja aparat sipil negara di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Di sini ada 4 materi. Materi pertama adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan penilaian kinerja, yaitu ada perekrutan, pelatihan dan perkembangan, lalu promosi. Yang kedua ada mutasi, selanjutnya pengembangan karir dan kompensasi. Jurnal kedua tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa di Kabupaten Klaten. Di sini ada 3 materi. Materi pertama yaitu kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa. Selanjutnya ada sistem pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa. Selanjutnya ada jurnal 3 tentang pengaruh era revolusi industri 4 terhadap kompetensi sumber daya manusia. Di sini ada 4 materi. Materi pertama adalah pentingnya kompetisi bagi pegawai negeri sipil. Yang kedua, kompetensi di era revolusi industri 4. Yang ketiga, kinerja pegawai, permasalahan dan upaya perbaikan. Yang keempat adalah hubungan kompetensi dengan kinerja exercise.
jurnal. Selanjutnya ada jurnal 4 tentang sejarah teori manajemen sumber daya manusia. Ada 4 teori juga. Teori pertama, sejarah manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, pengertian manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, tujuan manajemen sumber daya manusia. Dan terakhir, sumber manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, jurnal 5, manajemen sumber daya manusia, implementasi dalam pendidikan Islam. Di dalamnya ada 5 materi. Materi pertama ada pengertian manajemen. Yang kedua, tanggung jawab manajemen. Selanjutnya, fungsi manajemen. Yang keempat, beberapa usaha dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam pendidikan Islam. Dan yang terakhir, reorientasi manajemen sumber daya pendidikan Islam. Selanjutnya ada jurnal 6 tentang upaya mencapai loyalitas konsumen dalam perspektif sumber daya manusia. Di sini juga ada tiga materi. Yang pertama, elemen manusia dan jasa, elemen manusia, kepuasan konsumen dan kepercayaan. Yang ketiga, elemen manusia dan loyalitas. Selanjutnya ada jurnal 7, pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Ada 3 materi di sini, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi. Jurnal 8 tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai PPBC tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya. Di jurnal ini menurut saya kurangnya materi, dan di jurnal ini tuh banyak sekali tabel-tabel penelitian. Jadi saya hanya menjelaskan sedikit tentang abstraknya saja. Penelitian ini menganalisis sejauh mana kemampuan berkomunikasi, kerjasama kelompok, kepemimpinan, dan pemutusan pendapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai KPBPC tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya. Jumlah keseluruhan populasinya adalah 334 orang yang merupakan pegawai KPBPC tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya. Objek penelitian ini adalah 25% dari populasi, yaitu sebanyak 83 responden. Selanjutnya jurnal 9 tentang pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Jurnal 9 pun sama seperti jurnal 8, kebanyakan di sini adalah grafik dan tabel. Jadi saya hanya menyampaikan abstraknya saja. Yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Badung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kuesioner disampaikan pada 108 pegawai SKPD Kabupaten Badung yang bekerja di bagian akuntansi atau keuangan. Jurnal terakhir adalah tentang peningkatan mutu pendidikan luar sekolah dalam upaya pembangunan sumber daya manusia. Di sini ada 5 materi. Materi pertama yaitu teori fungsionalisme struktural dan teori pemberdayaan dalam pendidikan luar sekolah. Yang kedua ada pendidikan luar sekolah atau pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya pendidikan luar sekolah berorientasi budaya produktivitas. Selanjutnya pendidikan, pelatihan, dan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir adalah pengaruh pendidikan luar sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada perbedaan dan persamaan antara jurnal-jurnal yang saya pilih. Menurut saya perbedaan yang pertama itu seperti desain percobaan, peralatan, metode pengumpulan data, dan lain-lain. Terus perbedaannya juga pastinya pembahasan tentang sumber daya manusianya juga. Persamaannya yaitu pasti yang pastinya berkaitan dengan sumber daya manusia. Semua jurnal ini berkaitan dengan sumber daya manusia. Persamaannya seperti itu.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya itu berdasarkan jurnal yang saya sudah kumpulkan di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia di Indonesia mencakup banyak hal. Contohnya adalah mulai dari pendidikan, agama, terutama pekerjaan. Saya bisa menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia ini sangat penting bagi kualitas ekonomi di Indonesia. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila memang banyak kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.